Tahukah kamu, Bolivia bukan cuma dikenal karena keindahan alamnya yang luar biasa dari pegunungan Andes, yang megah hutan hujan Amazon, yang lebat hingga hamparan garam putih tak berujung di Salar de Uyuni, tetapi juga menyimpan beragam tradisi unik dan larangan yang mungkin tidak kamu sangka. Di negara Amerika Selatan ini, kita akan menemukan banyak hal yang benar-benar berbeda dan menarik. Yuk kita jelajahi bersama 18 fakta aneh tapi nyata yang cuma bisa kamu temukan di Bolivia. Mengunyah daun coca itu wajib. Kalau kamu punya masalah tekanan darah jantung atau pernapasan mungkin, Bolivia bukan tujuan yang paling ramah untuk tubuhmu. Negara ini berada di dataran tinggi Andes dengan ketinggian rata-rata yang termasuk tertinggi di dunia. Kota-kota besar seperti La Paz dan Potosi terletak di atas 3.000 meter dari permukaan laut. Bahkan La Paz, ibu kota administratifnya, berada di ketinggian lebih dari 3.600 meter. Bayangkan oksigen di sini jauh lebih tipis. Banyak turis yang baru datang langsung merasakan pusing mual lemas, bahkan sulit tidur. Ini adalah gejala dari soroche alias mabuk ketinggian. Tapi, tenang, masyarakat lokal punya solusinya sendiri. Sejak zaman dahulu, orang Bolivia sudah terbiasa mengunyah daun coca atau meminum tehnya. Daun ini dianggap ampuh untuk mengurangi efek mabuk ketinggian. Ternyata, daun coca mengandung senyawa alkaloid yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Bahkan beberapa penelitian menyebut efeknya bisa lebih manjur dari obat medis. Jadi kalau kamu ingin menjelajah Bolivia tanpa gangguan gejala ketinggian, jangan heran kalau suatu saat ditawari secangkir teh coca, hangat atau segenggam daun untuk dikunyah, memberkati mobil dengan alkohol. Ini mungkin terdengar aneh, tapi di Bolivia mobil juga bisa diberkahi seperti manusia. Ada satu tradisi unik bernama Ca'ala, sebuah ritual di mana pemilik kendaraan menuangkan minuman keras, biasanya bir atau alkohol lokal, ke ban dan mesin mobil. Tujuannya untuk memohon keselamatan dan keberuntungan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat kepada Pachamama Ibu Bumi menurut kepercayaan masyarakat Andes serta para dewa pelindung. Nggak cuma mobil, rumah, toko, bahkan proyek baru juga sering diberkahi lewat ritual yang sama. Biasanya, Ca'ala dilakukan saat perayaan tahun baru atau ketika seseorang membeli kendaraan baru. Mobil akan dihias dengan bunga balon dan ornamen warna-warni. Setelah itu, alkohol dituangkan ke bagian roda mesin dan tanah sekitarnya. Mereka juga membakar dupa dan mempersembahkan daun coca permen, bahkan telur semuanya sambil mengucapkan doa agar mobil tetap aman dan terlindungi selama perjalanan. Buat wisatawan, menyaksikan atau ikut serta dalam ritual ini bisa jadi pengalaman budaya yang luar biasa. Tapi, ingat penting sekali untuk menghormati tradisi ini, sebaiknya pelajari dulu maknanya dan minta izin kepada warga lokal sebelum mencoba ikut serta. Persiapkan obat malaria. Sebelum berangkat, kalau kamu berencana jalan-jalan ke Bolivia, satu hal yang nggak boleh dilupakan adalah obat malaria. Di daerah dataran rendah Bolivia, terutama di wilayah Amazon, malaria masih sering terjadi. Setiap tahun kasusnya terus bermunculan membebani sistem kesehatan dan berdampak besar bagi masyarakat. Bagi wisatawan, risiko tertular malaria di daerah tertentu benar-benar nyata. Gejalanya bisa dimulai dengan demam tinggi, menggigil, kelelahan ekstrem, sampai sakit kepala hebat, dan jika tidak ditangani, segera bisa cepat memburuk. Jadi mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Bolivia adalah langkah penting yang nggak bisa diabaikan. Setiap orang yang pergi ke sana sebaiknya membawa obat malaria untuk pencegahan dan pertolongan pertama. Sebelum berangkat, konsultasikan dulu dengan dokter soal jenis obat yang cocok dan cara penggunaannya. Selain itu, jangan lupa lakukan langkah perlindungan lain seperti pakai pakaian lengan panjang saat malam tidur, pakai kelambu, dan gunakan obat anti nyamuk. Langkah kecil ini bukan cuma buat melindungi diri sendiri, tapi juga bisa membantu meringankan beban sistem kesehatan di sana. Buat kamu yang pengen menjelajahi alam liar dan kekayaan budaya Bolivia, persiapan yang matang adalah kunci untuk perjalanan yang aman dan menyenangkan. Tetap ikuti informasi kesehatan terbaru dan patuhi anjuran dari otoritas setempat demi diri sendiri dan juga demi komunitas yang kita kunjungi.
jangan bandingkan dengan patung Kristus di Rio. Banyak orang percaya kalau patung Yesus Kristus paling besar di dunia itu ada di Rio de Janeiro, Brasil. Tapi, coba deh jangan bilang begitu kalau kamu lagi di Bolivia. Serius, bisa-bisa kamu dianggap nggak tahu apa-apa. Ternyata patung Yesus terbesar di dunia justru ada di Bolivia, tepatnya di kota Cochabamba. Namanya Cristo de la Concordia alias patung Kristus Damai. Patung ini dibangun antara tahun 1987 sampai 1994 dan tingginya mencapai 34,2 meter. Kalau dihitung, hanya patungnya saja nggak termasuk alas ukurannya lebih besar dari patung ikonik di Rio yang tingginya 30 meter. Orang Bolivia bangga banget sama patung ini. Bukan cuma sekadar simbol keagamaan, tapi juga lambang budaya dan daya tarik wisata yang sangat penting buat Cochabamba. Wisatawan dari berbagai negara datang ke sini buat melihat langsung patungnya dan menikmati panorama indah sekitarnya. Patung ini juga punya makna mendalam, simbol perdamaian dan persatuan, cerminan dari iman dan solidaritas masyarakatnya. Meskipun patung di Rio memang sudah mendunia, bagi masyarakat Bolivia, patung mereka adalah yang paling hebat. Jadi kalau kamu ke sana, hati-hati dalam bicara, ya jangan sampai tanpa sadar menyentuh kebanggaan nasional mereka. Hindari obrolan politik. Kalau menyebut soal patung Yesus bisa bikin kamu diomelin orang lokal, maka membahas politik bisa bikin kamu bermasalah, lebih serius, bahkan mungkin ditahan berbulan-bulan meski kamu turis asing. Bolivia saat ini memang relatif aman buat para pelancong, tapi sejarahnya penuh gejolak. Dari kediktatoran, kerusuhan, pelanggaran HAM, hingga inflasi ekstrem dan krisis ekonomi politik, semuanya pernah terjadi di sini. Bayangkan saja, dalam waktu kurang dari 200 tahun, Bolivia sudah punya sekitar 80 presiden dan kebanyakan cuma menjabat beberapa bulan atau bahkan beberapa hari saja. Makanya buat menghindari masalah yang nggak perlu, sebaiknya hindari topik politik saat ngobrol dengan orang lokal. Pilihlah topik-topik yang lebih aman dan menarik seperti budaya, makanan khas alam, atau sejarah unik Bolivia. Saat ngobrol, penting banget untuk tetap menghargai pandangan dan latar belakang mereka, dan yang paling utama, jangan sampai percakapanmu didengar oleh orang yang salah. Mengubur janin lama di bawah tempat tidur. Ternyata ada satu tradisi unik di Bolivia yang mungkin tidak kamu sangka, mengubur janin lama di bawah tempat tidur. Kedengarannya memang agak ekstrim, tapi ritual ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan keyakinan mendalam. Bolivia memang dikenal sebagai tanah yang kaya akan kepercayaan dan tradisi spiritual, terutama yang berkaitan dengan pemujaan terhadap Pachamama, Dewi Bumi, dan berbagai dewa lain dalam kepercayaan Andes. Bagi masyarakat setempat, janin lama dianggap sebagai persembahan sakral untuk Pachamama. Mereka percaya bahwa mengubur janin ini di bawah rumah yang baru dibangun atau tempat usaha bisa menangkal nasib buruk dan membawa berkah. Ritual ini dipercaya mendatangkan rezeki, perlindungan, dan kesejahteraan bagi pemilik rumah atau bangunan tersebut. Biasanya janin lama bisa ditemukan di pasar-pasar spiritual seperti yang ada di lapas. Di sana kamu bisa melihat sendiri beragam barang persembahan seperti daun coca, minuman keras, hingga berbagai jenis herbal. Janin lama menjadi salah satu item paling sakral dalam upacara ini. Ritual ini sering dilakukan di awal tahun atau saat memulai proyek baru sebagai simbol harapan dan permohonan perlindungan. Meskipun terlihat menyeramkan bagi wisatawan asing, bagi masyarakat Bolivia ini adalah bentuk penghormatan pada alam dan nenek moyang. Mereka melihatnya sebagai cara menjaga keseimbangan dengan alam semesta. Buat kita yang datang dari luar, ritual ini mungkin terasa aneh, bahkan menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi, daripada menilai dengan sudut pandang sendiri, lebih baik kita menyaksikan dengan pikiran terbuka dan menghargai keyakinan yang telah diwariskan turun-temurun. Negeri para dukun. Kalau kamu termasuk penggemar film atau cerita tentang dunia sihir dan mistis, Bolivia mungkin akan membuatmu merasa seperti berada di tengah-tengah dunia itu. Negara ini sering dijuluki sebagai negeri para dukun karena masih kuatnya praktik-praktik spiritual yang diwariskan oleh leluhur suku Andes.
Salah satu ikon spiritual paling dikenal adalah para yatiri, dukun lokal yang dipercaya bisa menyembuhkan, membawa keberuntungan, hingga melakukan ritual pengusiran roh jahat. Kamu bisa bertemu mereka di berbagai desa atau langsung mengunjungi pasar penyihir di pusat kota La Paz untuk melihat sendiri dunia sihir ala Bolivia yang sesungguhnya. Pasar ini benar-benar penuh kejutan. Kamu bisa menemukan berbagai macam benda spiritual dari daun coca, ramuan herbal jimat, keberuntungan sampai patung-patung suci. Salah satu barang paling mengejutkan yang dijual di sana adalah janin lama. Ya, barang yang satu ini digunakan dalam upacara untuk memohon restu dari Pachamama demi kelancaran usaha panen yang melimpah dan keberuntungan dalam hidup. Tapi pasar ini bukan cuma soal barang. Di sana, para yatiri juga menyediakan jasa-jasa seperti meramal nasib, menyembuhkan penyakit, atau memimpin ritual-ritual penting. Yang menarik, banyak dari ritual ini merupakan perpaduan antara kepercayaan adat dan pengaruh Katolik menciptakan tradisi spiritual yang unik dan penuh warna. Bagi wisatawan pasar penyihir di La Paz adalah pengalaman yang tak terlupakan, tapi penting untuk selalu bersikap sopan dan menghormati aturan lokal. Jangan sembarangan ikut ritual atau membeli benda-benda tanpa paham maknanya. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga keselamatan diri sendiri, tapi juga menunjukkan rasa hormat pada budaya dan keyakinan yang telah hidup ribuan tahun di tanah Bolivia ini, gurun garam terbesar di dunia. Kalau sebelumnya kita sempat merinding di pasar penyihir, tenang saja, sekarang kita akan menjelajah tempat yang pasti bikin kamu takjub. Salar de Uyuni, gurun garam terbesar di dunia, terletak di ketinggian sekitar 3.656 meter di atas permukaan laut. Lanskap seluas lebih dari 10.000 km persegi ini benar-benar luar biasa. Permukaan datarnya nyaris sempurna, lebih mirip dataran luas daripada gurun biasa. Dulu kawasan ini adalah danau garam besar bernama Mincin. Saat airnya mengering ribuan tahun lalu, terbentuklah dataran garam yang menghampar sejauh mata memandang. Butiran garam di sini sangat halus, dan karena cadangannya begitu besar, tempat ini dijuluki gurun garam. Dengan luas sekitar 11.000 km persegi, Salar de Uyuni jauh lebih besar dan megah daripada Bonneville Salt Flats di Amerika Serikat. Di musim kemarau, permukaan garam mengeras dan bisa dilintasi kendaraan pengalaman yang katanya wajib dicoba kalau kamu menjelajah Amerika Selatan. Tapi tunggu sampai musim hujan tiba. Air dari danau sekitarnya membanjiri gurun ini dan mengubahnya menjadi cermin raksasa. Semua pemandangan di atas langit tercermin sempurna di bawah kakimu. Pemandangan ini bikin banyak wisatawan mancanegara sengaja datang ke sini hanya untuk melihat keajaiban langit dan bumi bersatu. Selain hamparan garam putih di sini, juga ada lanskap lain yang tak kalah menarik. Batuan unik, gunung berapi merah, mata air panas kaktus raksasa, sampai danau berwarna merah dan biru kehijauan. Bahkan Bolivia memproduksi lebih dari 25.000 ton garam tiap tahun dari sini. Karena udaranya kering dan langitnya jernih, tempat ini juga sering dijadikan lokasi eksperimen satelit luar angkasa. Namun daya tarik utama Salar de Uyuni bukan cuma soal ukurannya. Yang benar-benar bikin orang datang adalah ilusi cermin di musim hujan, di mana alam seperti menggandakan dirinya sendiri. Kalau suatu hari kamu berkunjung ke Bolivia, tempat ini jelas wajib masuk daftar. Cadangan litium terbesar di dunia. Bolivia tak hanya punya lanskap yang memukau, tapi juga menyimpan harta karun modern litium. Mungkin kamu tidak menyangka logam ringan ini jadi rebutan dunia karena dibutuhkan untuk baterai mobil listrik dan perangkat elektronik. Bolivia masuk dalam segitiga litium Amerika Selatan bersama Chile dan Argentina. Menurut perkiraan, negara ini menyimpan sekitar 21 juta ton cadangan litium, jumlah yang menjadikannya terbesar di dunia. Dengan meningkatnya permintaan global, Bolivia punya peluang besar untuk tumbuh secara ekonomi. Namun seperti banyak negara berkembang lainnya, Bolivia menghadapi tantangan besar, keterbatasan teknologi, konflik, kepentingan, dan tekanan dari pihak luar.
Pemerintah berusaha mengembangkan sektor ini secara berkelanjutan dan tetap melibatkan masyarakat lokal, tapi perjalanannya masih panjang dan penuh rintangan. Jalan paling berbahaya di dunia. Buat kamu pencinta adrenalin, jalan Yungas di Bolivia mungkin bisa jadi pengalaman paling ekstrem seumur hidup. Jalan sepanjang 67 km ini menghubungkan ibu kota La Paz dengan kawasan Amazon melewati tebing tinggi dan jurang menganga. Julukannya Jalan Kematian. Jalan ini menurun tajam dari ketinggian sekitar 4.650 meter ke 1.200 meter dengan lebar hanya sekitar 3 meter di banyak titik. Bayangkan saja satu mobil saja sudah pas-pasan, apalagi kalau dua kendaraan berpapasan. Belum lagi beberapa bagian sama sekali tak punya pembatas pinggir jalan. Medannya licin bebatuan terjal, ditambah kabut tebal dan hujan deras yang sering datang mendadak. Banyak tikungan tajam kemiringan ekstrem dan visibilitas minim kombo sempurna untuk memicu kecelakaan. Gak heran kalau ratusan nyawa pernah melayang di jalan ini. Meski begitu anehnya, Jalan Kematian justru jadi daya tarik buat wisatawan pemberani. Banyak yang datang untuk bersepeda downhill dari puncak ke lembah melewati pemandangan alam yang luar biasa. Pemerintah Bolivia kini memang telah membangun jalan alternatif yang lebih aman, tapi bagi banyak orang tantangan di Yungas tetap tak tergantikan. Daging marmut kuliner unik yang mengejutkan. Siapa sangka hewan kecil yang menggemaskan seperti marmut ternyata jadi hidangan favorit di Bolivia. Di sana, marmut yang disebut cuy tidak hanya dipelihara, tapi juga dikonsumsi secara luas. Di sepanjang jalanan kamu bisa dengan mudah menemukan berbagai olahan marmut yang dijajakan mulai dari digoreng hingga dipanggang. Bagi masyarakat Bolivia cuy adalah bagian dari tradisi kuliner yang sudah ada sejak lama, terutama di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Hewan pengerat ini dibudidayakan khusus sebagai sumber protein tidak hanya di Bolivia, tapi juga di negara-negara seperti Peru, Ekuador, dan Kolombia. Yang paling populer tentu saja cuy asado alias marmut panggang bara. Proses memasaknya pun cukup sederhana tapi khas. Daging marmut dibersihkan, kemudian dibumbui dengan bawang putih, garam, merica, dan rempah-rempah lokal, lalu dipanggang perlahan hingga kulitnya garing dan bagian dalamnya lembut berair. Rasanya unik sekali. Kulitnya renyah, dagingnya lembut, dan aromanya khas. Lebih dari sekadar enak, daging marmut juga kaya protein dan rendah lemak, baik untuk kesehatan. Di daerah pedesaan cuy menjadi sumber nutrisi penting yang mudah dibudidayakan dan murah menjadikannya solusi pangan yang berkelanjutan bagi banyak keluarga. Marmut bukan hanya makanan sehari-hari, tapi juga selalu hadir dalam acara penting seperti pesta keluarga, pernikahan, dan upacara adat. Di momen-momen itu, kehadiran cuy menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Bagi turis mungkin ini terdengar aneh bahkan ekstrim. Tapi bagi warga Bolivia cuy adalah cerminan dari budaya tradisi dan hubungan harmonis antara manusia dan alam sekitarnya. Kuliner ini tidak hanya memperkaya ragam makanan Bolivia, tapi juga membawa cerita panjang tentang sejarah dan identitas bangsa. 6 warisan dunia UNESCO di Bolivia. Ternyata Bolivia memiliki 6 situs yang telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dan masing-masing punya cerita luar biasa. Yang paling ikonik adalah Potosi Kota, yang pernah jadi pusat tambang perak terbesar dunia pada abad ke-16. Jejak kejayaannya masih bisa disaksikan hingga hari ini, menjadikannya simbol kekayaan sekaligus pengingat masa lalu kolonial yang kompleks. Sucre, ibu kota konstitusional Bolivia, juga masuk dalam daftar. Kota ini memukau dengan bangunan-bangunan kolonial yang masih terawat, membuat kita serasa berjalan di lorong waktu. Lalu ada Tiwanaku, situs arkeologi dari salah satu peradaban paling misterius di Amerika Selatan. Sampai sekarang, para arkeolog masih terus mencari jawaban tentang bagaimana peradaban kuno ini berkembang dan runtuh. Di sisi lain, Taman Nasional Noel Camp Mercado menawarkan keajaiban alam. Keanekaragaman hayatinya luar biasa dan lanskapnya sungguh memukau. Tak kalah menarik situs Batu Samaipata dan misi Jesuit di Chiquitos
memperlihatkan bagaimana budaya lokal berbaur dengan pengaruh luar dalam sejarah panjang Bolivia. Terakhir, Taman Nasional Caaia del Gran Chaco, serta Cagar Alam Lomas de Arena, melengkapi daftar dengan pesona alam liar dan keanekaragaman ekosistemnya. Warisan-warisan ini bukan hanya membanggakan bagi rakyat Bolivia, tapi juga menjadi magnet bagi para pelancong dunia. Keberadaannya menunjukkan betapa kayanya Bolivia baik dari sisi budaya sejarah maupun alam, dan betapa pentingnya upaya untuk menjaga dan merayakannya. Polisi zebra penjaga lalu lintas saat pertama kali menginjakan kaki di Bolivia, kamu mungkin akan terkejut melihat pemandangan yang cukup unik. Orang-orang berkostum zebra berdiri di tengah jalan sibuk mengatur lalu lintas. Di kota-kota besar seperti La Paz dan Sucre, mereka yang dikenal dengan sebutan cebritas, artinya zebra kecil, berperan penting dalam membantu para pejalan kaki menyeberang jalan dengan aman. Mereka melambaikan tangan dengan semangat menyapa dengan ceria dan mengarahkan orang menyeberang dengan gaya yang lucu, namun penuh energi positif. Ternyata program ini adalah bagian dari inisiatif sukarela yang dimulai sejak tahun 2001. Bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas terutama bagi pejalan kaki. Hasilnya, La Paz mengalami penurunan angka kecelakaan yang signifikan, dan Cebritas kini dianggap sebagai salah satu program keselamatan lalu lintas paling sukses di negara ini. Kalau kamu sedang berkunjung dan ingin merasakan sendiri, kamu bahkan bisa ikut berpartisipasi, cukup kenakan kostum zebra, dan bantu orang-orang menyeberang. Seru juga bukan? Tapi ingat, sebelum ikut serta, pastikan kamu sudah memahami aturan lalu lintas setempat ya. Negara dengan jumlah penduduk asli terbanyak di Amerika Latin, begitu tiba di Bolivia, ada satu hal yang akan langsung terasa, atmosfer yang terasa kuno, seakan membawa kita kembali ke masa lalu. Hal ini bukan sekadar perasaan Bolivia, memang dihuni oleh keturunan suku-suku asli yang telah tinggal di tanah ini selama ribuan tahun. Menurut data nasional, sekitar 62% penduduk Bolivia mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat. Angka ini menjadikan Bolivia sebagai negara dengan proporsi penduduk asli terbesar di seluruh Amerika Latin. Luar biasa, bukan? Kelompok masyarakat adat di sini sangat beragam. Yang terbesar adalah suku Quechua dan Aymara. Selain itu, ada juga suku Guarani serta berbagai komunitas di kawasan Amazon. Keberadaan mereka tidak hanya memperkaya budaya lokal, tetapi juga memberi pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik Bolivia. Uniknya, bahasa Quechua dan Aymara diakui sebagai bahasa resmi sejajar dengan bahasa Spanyol. Tradisi upacara adat dan cara hidup masyarakat adat menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di bawah kepemimpinan Evo Morales, presiden pertama Bolivia yang berasal dari suku Aymara, konstitusi baru pada tahun 2009. Secara resmi menetapkan Bolivia sebagai negara multietnis. Hak budaya dan otonomi komunitas adat dijamin secara hukum. Semua ini mencerminkan tekad Bolivia untuk menjaga warisan leluhur sekaligus menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua etnis yang hidup berdampingan di negeri ini. Tempat di mana waktu mengalir mundur, siapa sih yang tidak pernah berharap bisa memutar waktu? Nah, di Bolivia, hal ini bukan cuma imajinasi. Di pusat kota La Paz berdiri sebuah jam unik di gedung parlemen, dan jam ini berputar ke arah yang berlawanan dari jam biasa. Jam tersebut disebut jam selatan dan tampak seperti versi terbalik dari jam tradisional. Angka-angkanya disusun terbalik dan jarumnya pun bergerak ke kiri bukan ke kanan seperti biasanya. Aneh, justru ini sangat simbolis. Konsep ini berasal dari pandangan dunia suku Aymara dan Quechua, yang percaya bahwa masa lalu ada di depan mata karena sudah diketahui, sudah dialami. Sementara masa depan ada di belakang karena belum terlihat dan belum terjadi. Jam ini dipasang pada tahun 2014 oleh Presiden Evo Morales yang juga berasal dari suku Aymara. Ia berkata, "Siapa bilang jam harus selalu bergerak ke satu arah? Mengapa kita harus selalu ikut aturan yang dibuat orang lain? Mengapa tidak menciptakan sendiri versi kita?" Jam yang tak biasa ini kini menjadi simbol kebanggaan kreativitas dan keberanian Bolivia dalam mempertanyakan norma global dan membentuk identitas sendiri.
angkatan laut dari negara yang tak punya laut. Ternyata Bolivia, negara yang tidak punya garis pantai, masih memiliki angkatan laut. Aneh tapi nyata bukan. Tapi jika kita melihat ke peta Bolivia sebelum tahun 1893, kita akan menemukan bahwa negara ini dulu punya akses langsung ke Samudra Pasifik. Bolivia pernah memiliki garis pantai sepanjang sekitar 400 km di wilayah pesisir Amerika Selatan. Sayangnya semuanya berubah setelah Perang Pasifik yang berlangsung dari tahun 1879 hingga 1883, ketika Bolivia berperang melawan Chile dan akhirnya kalah. Akibatnya Bolivia kehilangan seluruh wilayah pantainya dan menjadi negara terkurung daratan. Namun begitu semangat untuk kembali memiliki laut belum pernah padam. Sampai sekarang Bolivia tetap mempertahankan keberadaan angkatan lautnya. Bukan untuk menjaga laut, tapi sebagai simbol dari harapan dan tekad untuk suatu hari nanti kembali menginjakkan kaki di pantai milik mereka sendiri. Suaka kupu-kupu terbesar di dunia. Kalau kamu penyuka serangga cantik, terutama kupu-kupu, maka ada satu tempat di Bolivia yang wajib banget kamu kunjungi. Negara ini punya kebanggaan luar biasa, kawasan konservasi kupu-kupu terbesar dan paling beragam di dunia. Namanya adalah Güembe Biocentro yang terletak di kota Santa Cruz. Tempat ini bukan sekadar lokasi wisata populer, tapi juga pusat penting bagi pelestarian berbagai spesies kupu-kupu dan ekosistem di sekitarnya. Luasnya mencapai sekitar 24 hektar, dan di dalamnya terdapat kubah besar yang menjadi rumah bagi ribuan kupu-kupu berwarna-warni yang berterbangan bebas di lingkungan alami. Bayangkan berjalan di antara bunga-bunga tropis pepohonan rindang dan kupu-kupu yang hinggap di bahumu. Suasana di Güembe sungguh magis. Berbagai jenis tanaman ditanam khusus untuk menjadi tempat kupu-kupu bertelur, mencari makan dan berkembang biak secara alami. Tapi bukan cuma itu. Güembe juga memiliki danau kecil, taman tropis, area pengamatan burung dan satwa liar hingga tempat bersantai yang cocok untuk keluarga maupun pelancong solo. Berkunjung ke sini bukan hanya soal liburan, tapi juga belajar bagaimana alam bisa dijaga dengan cinta dan kesadaran. Menariknya, tempat ini juga aktif dalam kegiatan pendidikan dan penelitian yang membantu memperkuat upaya konservasi. Karena itu, Güembe Biocentro kini dikenal sebagai simbol keberlanjutan dan pelestarian alam di Bolivia. Menarik ribuan pengunjung setiap tahun dan berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati kawasan ini. Kalau kamu benar-benar cinta pada keindahan kupu-kupu dan alam liar, maka ini adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Sampai titik ini, kita telah menjelajahi bersama 18 larangan serta kebiasaan budaya unik yang membentuk wajah Bolivia. Mudah-mudahan setelah menyaksikan dokumenter ini, kamu bisa melihat Bolivia dari sudut pandang yang lebih berwarna dan hidup. Ragam aturan dan tradisi yang mungkin terdengar tak biasa ini justru memperlihatkan betapa kayanya budaya Bolivia. Sekaligus menunjukkan bahwa tiap negara punya caranya sendiri dalam menjaga keteraturan sosial. Budaya mereka sungguh menarik, bukan? Setelah perjalanan tadi, bagaimana menurutmu tentang Bolivia?